senyawa hidrokarbon. Nah, untuk senyawa hidrokarbon di sini terdiri atas unsur karbon dan unsur hidrogen. Untuk unsur karbon di sini memiliki kekhasan. Nah, di kelas 10 kita sudah belajar tentang sistem periodik unsur. Untuk unsur karbon terletak dalam golongan 4A. Karena terletak dalam golongan 4A, sehingga karbon di sini memiliki elektron valensi sebanyak 4. Nah, khusus untuk di senyawa hidrokarbon, karena atom karbon memiliki elektron valensi sebanyak 4, mengakibatkan dia dapat berinteraksi atau berikatan dengan 4 atom lainnya. Baik, saya langsung contohkan di mana atom karbon samakan dengan C berikatan dengan 4 atom lainnya. Misalnya atom karbon di sini berikatan dengan klor. Oke, berikatan dilambangkan dengan garis seperti ini. Artinya dia memiliki 4 tangan. Berikatan dengan atom klor. Saya tulis Cl dengan 2 atom klor. Nah, sisa lagi 2, dia berikatan dengan siapa? Tentunya berikatan dengan hidrogen. Nah, seperti ini bisa kalian tuliskan strukturnya. Atau misalnya atom karbon berikatan dengan 4 atom karbon lainnya. Oke, strukturnya bisa kalian buat seperti ini. Selanjutnya, senyawa hidrokarbon memiliki 3 ikatan. Berdasarkan jenis ikatannya, yang pertama membentuk ikatan tunggal. Ikatan tunggal artinya senyawa karbon di sini memiliki 1 tangan ikatan. Contoh. Nah, ini namanya ikatan tunggal. Jadi atom karbon berikatan dengan 1 atom karbon lainnya. Oke, baru dipakai 1 tangan. Sisanya lagi 3, artinya dia berikatan dengan 3 atom hidrogen. 1, 2, 3. Atom karbon di sini juga berikatan dengan 3 atom hidrogen. Oke, strukturnya seperti ini. Ini namanya ikatan tunggal. Yang kedua, ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 di sini artinya unsur karbon memiliki 2 tangan ikatan. Misal, karbon berikatan dengan rangkap 2 karbon. Nah, seperti ini. Ini namanya ikatan rangkap 2. Artinya sudah dipakai 2 tangannya. Sisanya lagi 2. Artinya dia berikatan dengan 2 atom hidrogen. Di sini juga sama, sudah dipakai 2. Artinya lagi 2 berikatan dengan atom hidrogen. Nah, kalau misalnya kalian lihat atom karbon di sini, intinya atom karbon itu memiliki 4 tangan. 2 sudah dipakai berikatan dengan atom karbon yang lain. Yang lagi 2 otomatis dia berikatan dengan atom hidrogen dan atom hidrogen. Sama seperti ini juga. Selanjutnya yang ketiga, ikatan rangkap 3.
unsur karbon di sini memiliki 3 tangan ikatan. Contoh 1, 2, 3. Atom karbon berikatan dengan 3 atom karbon. Sudah dipakai 3 tangan ya. Sisanya lagi 1, artinya dia berikatan dengan 1 atom hidrogen. 3 tambah 1, 4. Oke. Atom karbon yang lagi 1, artinya dia sama berikatan dengan 1 atom hidrogen. Inilah yang dinamakan dengan ikatan rangkap 3. Yang kedua, berdasarkan bentuk rantainya, untuk senyawa hidrokarbon, yang pertama rantai lurus. Oke, rantai lurus. Contoh, ada 4 atom karbon. Oke, ini namanya 4 rantai lurus. Jadi kita akan belajar membuat berapa jumlah atom hidrogen yang berikatan dengan karbon. Oke, dimulai dari atom karbon yang paling ujung. Atom karbon di sini berikatan dengan 1 atom karbon lainnya, artinya tangannya sudah dipakai 1. Sisa lagi 3 tangannya, artinya dia berikatan dengan 3 atom hidrogen. Kita tulis seperti ini, atau CH3. Oke, C yang di tengah berikatan dengan 2 atom karbon. 1, 2. Artinya 2 tangannya sudah dipakai berikatan dengan atom karbon di sini. Sisanya lagi 2, artinya dia berikatan dengan 2 atom hidrogen. Kita tulis di sini. Atom karbon di sini sama juga berikatan dengan 2 atom karbon lainnya, sehingga berikatan dengan 2 atom hidrogen. Atom karbon paling ujung berikatan hanya dengan 1 atom karbon yang di sebelahnya, artinya sisa tangannya lagi 3 berikatan dengan atom karbon hidrogen. Oke, ini dinamakan rantai lurus. Yang kedua, rantai bercabang. Contoh, di sini saya membuat cabangnya yaitu CH3 atau metil. Oke, sama kita belajar menuliskan juga atom hidrogen yang terbentuk dari atom karbon yang paling ujung. Dia mengikat 1 atom karbon di sebelahnya, sehingga tangannya lagi 3 berikatan dengan 3 atom hidrogen. C yang di tengah berikatan dengan 2, sehingga membentuk 2 atom hidrogen. C yang di sebelahnya mengikat 3 atom karbon lainnya, 1, 2, 3, sehingga 1 tangannya lagi berikatan dengan 1 atom hidrogen. Nggak perlu ditulis 1 lagi ya, kalau di kimia kita 1 itu diabaikan, ini artinya sudah 1. Oke, C yang paling ujung karena mengikat 1 atom karbon di sebelahnya, artinya dia berikatan dengan 3 atom hidrogen. Oke, ini namanya cabang. Yang ketiga, rantai siklik atau tertutup. Di mana rantai siklik ini artinya ujung atom karbon itu berkelanjutan dengan atom karbon lainnya. Jadi dia tertutup. Misal C Oke, ini rantai siklik. Sekarang kita belajar mengisi atom hidrogen. Dimulai dari C yang paling atas.
Oke, C berikatan dengan 2 atom karbon yang ada di dekatnya. 1, 2. Sehingga tangannya udah dipakai 2. Sisanya lagi 2 berikatan dengan 2 atom hidrogen. Sama, C yang di sini berikatan dengan 2 atom C lainnya. Tangannya 2. C yang di sini sama, 1, 2. CH2. C yang di sini 1, 2. Sehingga di sini CH2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ikatan antar karbon. Nah, atom karbon di sini dapat membentuk 4, di mana yang pertama atom karbon primer, atau bisa dilambangkan dengan 1 derajat. Ciri-ciri dari atom karbon primer, artinya atom karbonnya itu berikatan dengan 1 atom karbon lainnya dan mengikat 3 atom hidrogen. Contoh, atom karbon primer yang disebutkan adalah atom karbonnya berikatan dengan 1 atom karbon yang lain dan berikatan dengan 3 atom hidrogen. Ini dinamakan atom karbon primer. Berikatan dengan 1 atom karbon dan 3 atom hidrogen. Sekarang kita cek yang di sini. Apakah ini termasuk atom karbon primer? Oke. Atom karbonnya berikatan dengan 2 atom karbon yang lain. Oke, sudah tidak sesuai ya dengan definisi dari atom karbon primer, berarti ini bukan. Selanjutnya, atom karbon yang di paling ujung. Nah, dia hanya berikatan dengan 1 atom karbon yang ada di sebelahnya dan berikatan dengan 3 atom hidrogen. Oke, ini dapat dikatakan sebagai atom karbon primer. Yang kedua, atom karbon sekunder atau dilambangkan dengan 2 derajat. Sekunder artinya atom karbon di sini berikatan dengan 2 atom karbon lainnya dan 2 atom hidrogen. Contoh, yang dikatakan sebagai atom karbon sekunder di sini adalah atom karbon yang ada di tengah. Kenapa? Karena dia berikatan dengan 2 atom karbon lainnya, 1, 2, dan berikatan dengan 2 atom hidrogen, 1, 2. Yang di sini bukan ya, ini termasuk atom karbon primer, dan ini juga atom karbon primer. Yang ketiga, atom karbon tersier. Tersier atau 3 derajat. Oke, atom karbon di sini berikatan dengan 3 atom karbon lainnya dan berikatan dengan 1 atom hidrogen. Contoh,
Ya, yang dikatakan sebagai atom karbon tersier. Yang di sini. Kenapa? Karena dia mengikat 3 atom C lainnya. 1, 2, 3. Dan membentuk 1 atom hidrogen. Jadi kalian tidak boleh sembarang menuliskan unsur hidrogen ya. Intinya unsur karbon di sini memiliki 4 tangan. Yang keempat, atom karbon kuarterner atau 4 derajat. Ya, jadi atom karbon di sini mengikat 4 atom karbon lainnya dan tidak berikatan lagi dengan atom hidrogen. Contoh. Nah, di sini atom karbonnya berikatan dengan 4 atom karbon lainnya. 1, 2, 3, 4. Jadi tangannya sebanyak 4 sudah digunakan untuk berikatan dengan 4 atom karbon lainnya. Jadi untuk berikatan dengan atom hidrogen itu sudah tidak bisa karena keempat tangannya sudah digunakan untuk berikatan dengan 4 karbon lainnya. Baik, selanjutnya pada senyawa hidrokarbon di sini, hidrokarbon dapat membentuk 3 bentuk. Yang pertama, hidrokarbon alifatik. Alifatik artinya rantainya terbuka. Rantai terbuka artinya atom karbon itu dengan atom karbon lainnya terputus ya. Contohnya, ada 3 atom karbon. Sekarang kita belajar untuk memberikan atom hidrogen. Atom karbon paling ujung berikatan dengan satu atom karbon yang ada di sebelahnya. Artinya tangannya sudah digunakan 1 berikatan dengan atom karbon lainnya. Sisanya lagi 3 berikatan dengan 3 atom hidrogen. Ini tidak masalah ya, kalian boleh menulis di depannya atau di belakangnya. Selanjutnya, atom karbon yang di tengah berikatan dengan 2 atom karbon yang ada di sebelahnya. Otomatis sisanya tangannya lagi 2 berikatan dengan 2 atom hidrogen. Atom karbon yang lagi 1 berikatan dengan 1 atom karbon yang ada di sebelahnya. Sehingga tangannya lagi 3 berikatan dengan 3 atom hidrogen. Nah, rantai seperti ini dinamakan rantai terbuka atau hidrokarbon alifatik. Yang kedua, hidrokarbon siklik atau rantainya tertutup. Rantai tertutup artinya atom karbon yang ada di ujung dengan di ujungnya itu saling berkelanjutan. Contoh, nah ini namanya hidrokarbon siklik ya, atau rantainya tertutup. Sekarang kita memberikan atom hidrogennya sama seperti yang tadi ya, dimana atom karbon di sini berdekatan dengan 2 atom karbon lainnya, 1, 2, sehingga sisanya lagi 2 berdekatan dengan 2 atom hidrogen. Sama yang di sini berdekatan dengan 2 atom karbon lainnya, sehingga tangannya 2 membentuk berikatan dengan ikatan hidrogen. Yang di sini juga sama, H2, di sini juga sama,
H2. Oke, yang ketiga, hidrokarbon aromatis. Untuk hidrokarbon aromatis di sini dimiliki oleh struktur dari bensena, di mana atom karbonnya di sini berdekatan dengan 6 atom karbon lainnya dan membentuk ikatan tunggal dan ikatan rangkap dua yang selang-seling. Dilihat dari namanya, aromatis artinya strukturnya dari bensena ini memiliki bau yang harum. Oke, contohnya berdekatan dengan 6 atom karbon lainnya. Nah, ini struktur dari bensena. Katanya tadi terdiri atas ikatan tunggal dan ikatan rangkap dua yang selang-seling. Oke. Di sini tunggal, di sini ikatan rangkap dua. Di sini tunggal, di sini ikatan rangkap dua. Tunggal, ikatan rangkap dua. Nah, sekarang kita belajar memberikan atom hidrogennya. Oke. Dimulai dari atom karbon yang paling atas ya. Atom karbon di sini membentuk 3 atom karbon lainnya. Oke. Di sini 1 tangannya dan di sini membentuk 2. Sehingga tangannya sudah dipakai 3. Sisanya lagi 1 membentuk ikatan hidrogen. Yang di sini sama, membentuk 3 atom karbon lainnya. 1, 2. Sehingga di sini tangannya 1 berikatan dengan hidrogen. Yang di sini juga sama, membentuk 3 atom karbon lainnya. Yang di sini juga sama. Oke. H, sini H. Ya, inilah yang dinamakan dengan hidrokarbon aromatis atau dimiliki oleh struktur bensena.